Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dalam mata kuliah Manajemen UMKM dan Koperasi dalam pertemuan ke-6 dengan topik kemitraan UMKM. Terlebih dahulu kita membahas apa sih definisi dari kemitraan. Kemitraan adalah kerjasama usaha antara usaha kecil dan usaha menengah atau usaha besar, disertai pembinaan dan pengembangan oleh usaha menengah atau usaha besar dengan memperhatikan prinsip saling memerlukan, saling memperkuat, dan saling menguntungkan. Menurut Noto Atmojo, kemitraan adalah suatu kerjasama formal antara individu-individu, kelompok-kelompok, atau organisasi-organisasi untuk mencapai suatu tugas atau tujuan bersama. Selanjutnya yaitu mengenai prinsip kemitraan. Prinsip kemitraan ada 3 yang perlu dipahami dalam membangun suatu kemitraan oleh masing-masing anggota kemitraan, yaitu yang pertama, prinsip kesetaraan. Individu, organisasi, atau institusi yang telah bersedia menjalin kemitraan harus merasa sama atau sejajar kedudukannya dengan yang lain dalam mencapai tujuan yang disepakati. Yang kedua yaitu prinsip keterbukaan. Keterbukaan terhadap kekurangan atau kelemahan masing-masing anggota serta berbagai sumber daya yang dimiliki semua harus diketahui oleh anggota lain. Keterbukaan ada sejak awal dijalinnya kemitraan sampai berakhirnya kegiatan. Dengan saling keterbukaan ini akan menimbulkan saling melengkapi dan saling membantu di antara golongan atau mitra. Prinsip yang terakhir yaitu prinsip azas manfaat bersama. Individu, organisasi, atau institusi yang telah menjalin kemitraan memperoleh manfaat dari kemitraan yang terjalin sesuai dengan kontribusi masing-masing. Kegiatan atau pekerjaan akan menjadi efisien dan efektif bila dilakukan bersama. Kemudian mengenai pola-pola kemitraan, ada berbagai macam jenis. Contohnya yaitu inti plasma, subkontrak, dagang umum, waralaba, keagenan, bapak angkat dan anak angkat, vendor, dan franchise. Adapun tujuan dari kemitraan adalah untuk meningkatkan kemitraan, kesinambungan usaha, meningkatkan kualitas sumber daya kelompok mitra, peningkatan skala usaha, serta menumbuhkan dan meningkatkan kemampuan kelompok usaha mandiri. Menurut Marto Di Reso, kemitraan usaha bertujuan untuk meningkatkan pendapatan, kesinambungan usaha, kuantitas produksi, kualitas produksi, meningkatkan kualitas kelompok mitra, meningkatkan usaha dalam rangka menumbuhkan dan meningkatkan kemampuan usaha kelompok mitra mandiri. Selanjutnya yaitu mengenai langkah-langkah dari kemitraan. Kemitraan memberikan nilai tambah kekuatan kepada masing-masing sektor untuk melaksanakan visi dan misinya. Namun, kemitraan juga merupakan suatu pendekatan yang memerlukan persyaratan. Untuk itu, diperlukanlah langkah-langkah tahapan sebagai berikut. Yang pertama yaitu pengenalan masalah. Yang kedua yaitu seleksi masalah. Selanjutnya yaitu melakukan identifikasi calon mitra dan pelaku potensial melalui surat menyurat, telepon, kirim brosur, rencana kegiatan, visi, misi, dan sebagainya. Yang selanjutnya itu melakukan identifikasi peran mitra atau jaringan kerjasama antar sesama mitra dalam upaya mencapai tujuan melalui diskusi, forum pertemuan, kunjungan kedua belah pihak, dan lain-lain.
Berikutnya yaitu menumbuhkan kesepakatan yang menyangkut bentuk kemitraan, tujuan, dan tanggung jawab, serta penetapan rumusan kegiatan yang memadukan sumber daya yang tersedia di masing-masing mitra kerja, dan lain-lain. Kalau sudah ditetapkan, maka setiap pihak terbuka kesempatan untuk melaksanakan berbagai kegiatan yang lebih bervariasi sepanjang masih dalam lingkup kesepakatan. Yang selanjutnya yaitu menyusun rencana kerja, pembuatan POA, penyusunan rencana kerja, dan jadwal kegiatan, pengaturan peran, tugas, dan tanggung jawab. Kemudian, melaksanakan kegiatan terpadu, yaitu dengan menerapkan kegiatan sesuai yang telah disepakati bersama melalui kegiatan bantuan teknis, laporan berkala, dan sebagainya. Yang terakhir yaitu pemantauan dan evaluasi. Yang terakhir dalam tambahan materi kali ini kita akan membahas mengenai indikator keberhasilan kemitraan. Untuk dapat mengetahui keberhasilan pengembangan kemitraan, diperlukan adanya indikator yang dapat diukur. Dalam penentuan indikator sebaiknya dipahami prinsip-prinsip indikator, yaitu spesifik, dapat diukur, dapat dicapai, realistis, dan tepat waktu. Sedangkan pengembangan indikator melalui pendekatan manajemen program yaitu yang pertama, indikator input. Yang kedua, indikator proses. Yang ketiga, indikator output. Dan yang terakhir ada indikator outcome. Demikianlah tambahan materi pada pertemuan kali ini. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.